Wisuda adalah momen yang sangat dinantikan oleh setiap mahasiswa. Dinobatkan sebagai wisudawan terbaik juga merupakan impian setiap mahasiswa. Indonesia telah memasuki era revolusi industri 4.0. Dalam hal ini, mahasiswa memiliki peran yang sangat penting dalam menghadapi segala tantangan global di era industri 4.0. Sebagai bentuk upaya peningkatan mutu, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau tajak kuliah tamu yang berlangsung di ruang teater lantai 1 gedung FJK UIN Suska Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kami akan menyajikan informasi seputar Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau hanya untuk Anda. Bersama saya, Kelsya Joner. Inilah Suska News selengkapnya. Rutinitas yang biasa dilakukan para pimpinan dalam meningkatkan akreditasi kampus, terkhususnya Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, adalah dengan mengadakan pertemuan dosen dari beberapa jurusan yang ada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau. Penyambutan semester genap tahun akademik 2022-2023 disambut secara terhormat dengan mengadakan kegiatan pertemuan dosen yang dilaksanakan pada 16 Februari 2023 di ruang teater Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau. Pertemuan yang dilakukan dengan tujuan untuk menjalin tali silaturahmi dihadiri oleh dekan, wakil dekan 1, 2, dan 3 FDK, dosen tetap sebanyak 61 orang, dosen non-tetap sebanyak 54 orang, dan dilengkapi juga dengan hadirnya staf pendukung lain seperti kepala lab TV dan radio. Menjadi seorang dosen adalah sebuah pengabdian dan membutuhkan kesabaran dalam memberikan ilmu kepada anak bangsa. Oleh karena itu, pertemuan ini dilakukan dengan tujuan untuk menyamakan persepsi, memberikan motivasi serta semangat kepada dosen, dan memberikan informasi terupdate kepada dosen, seperti informasi mengenai metode pembelajaran secara offline yang diterapkan mulai tahun akademik 2022-2023 sampai dengan tahun ajaran ke depannya, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan komunikasi dalam kegiatan belajar mengajar. Oke, kegiatan pertemuan dosen ini memang wajib ya dilaksanakan di setiap semesternya, itu tentunya untuk memberikan refreshment untuk para dosen sebagai sivitas akademika yang akan memulai semester baru, di mana dari pimpinan akan ada informasi-informasi yang harus disampaikan kepada para dosen, kemudian juga banyaknya terkait edukasi mulai dari kebijakan apa yang baru mungkin, dan juga untuk memotivasi para dosen yang nanti akan menjadi pemandu di kelasnya ya, sebagai dosen ampunya di mata kuliah masing-masing, supaya mungkin ada masukan atau feedback. Bukan pola baru yang diterapkan oleh pihak kampus, akan tetapi menjadi sebuah tanggung jawab yang besar dari para dosen untuk bisa membuat mahasiswa lulus dengan predikat cum laude dan tepat waktu, yang pastinya keputusan ini memiliki keuntungan bagi mahasiswa, seperti mendapatkan predikat cum laude dengan nilai terbaik dan cepat mendapatkan kerja. Tidak hanya itu, kampus juga memiliki keuntungan, yaitu memiliki akreditasi unggul dan meningkatkan citra kampus. Untuk menunjang akreditasi, kita kan ingin akreditasi kita tetap A, bahwa salah satu kriteria kita punya akreditasi itu harus mahasiswa kita harus lulus tepat waktu. Dan lulus tepat waktu itu harus semester 8. Memang persyaratan dari Dirjen Pendis sih, semester syarat aktivis itu semester 5 sampai 7. Jadi semester 8 sudah nggak ada lagi deh. Semester makanya untuk itu kita coba motivasi adik-adik supaya semester 7 itu kalau bisa sudah clear lah. Jadi semester 8 tinggal ujian mulakasa. Itu artinya selain kita upayakan itu juga mendukung akreditasi jurusan masing-masing. Adanya dukungan dari pimpinan dan para dosen diharapkan dapat mewujudkan mahasiswa yang lulus kuliah tepat waktu dengan nilai dan prestasi terbaik sehingga dapat mewujudkan akreditasi kampus yang unggul. Iksanul Busra, Magi Aisyah Putri, Suska TV. Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Fakultas Usuluddin
Taja musyawarah besar sekaligus pemilihan ketua dan wakil ketua Ormawa Fakultas Usuluddin di Gedung Belajar Fakultas Usuluddin UIN Suskaryau. Sebagai bentuk mewujudkan demokrasi di lingkungan kampus, Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa atau KPUM Fakultas Usuluddin UIN Suskaryau taja musyawarah besar sekaligus pemilihan ketua dan wakil ketua Ormawa Fakultas Usuluddin di Gedung Belajar Fakultas Usuluddin pada 17 Februari 2023. Yang menjadi tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memilih dan menentukan ketua dan wakil ketua Ormawa Fakultas Usuluddin, guna melanjutkan estafet kepemimpinan Ormawa periode sebelumnya. Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Dekan 3 Fakultas Usuluddin, Ridwan Hasbi, yang sekaligus membuka kegiatan secara resmi. Selain itu, turut dihadiri pula oleh Ketua SEMA Fakultas Usuluddin, Ketua HMPS Fakultas Usuluddin, serta mahasiswa delegasi Fakultas Usuluddin UIN Suskaryau. Sejalan dengan tema yang diangkat, yaitu menumbuhkan kualitas dengan pemimpin yang berintegritas. Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin yang tidak hanya berkualitas namun juga berintegritas. Kami memilih tema itu mengharapkan supaya melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas tinggi dan memiliki integritas, yang mana apa yang diucapkan selaras dengan apa yang dikerjakan. Ketua SEMA Fakultas Usuluddin sekaligus pengawas dalam kegiatan ini, Indriani, berpesan agar para pemimpin yang terpilih nantinya dapat menjalin kerjasama yang baik dengan pihak fakultas agar dapat membawa Fakultas Usuluddin menjadi lebih baik. Kami selaku demisioner berharap ketika nanti mereka yang terpilih, mereka akan bersinergi dan berkolaborasi untuk membawa Usuluddin lebih bermarwah ke depannya dan bisa bekerja sama, baik itu pimpinan dengan Ormawa itu sendiri, khususnya untuk cita-cita Usuluddin lebih baik lagi. Diharapkan, setelah dipilihnya pemimpin Ormawa yang baru, seluruh Ormawa dapat bersinergi bersama Fakultas Usuluddin agar ke depannya Fakultas Usuluddin dapat menjadi fakultas yang unggul dan berprestasi. Rana Ramadhani, Nadia Hanifah, Suska TV. Sebagai bentuk upaya peningkatan mutu, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suskaryau taja kuliah tamu yang berlangsung di ruang teater lantai 1 Gedung FDK UIN Suskaryau. Dalam dunia pendidikan global seperti saat ini, diperlukan adanya kolaborasi internasional guna meningkatkan mutu dan kualitas. Maka dari itu, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau adakan kuliah tamu di ruang teater lantai 1 Gedung FDK pada 13 Februari 2023. Dibuka secara langsung oleh Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, acara ini turut dihadiri oleh Wakil Dekan 1, 2, dan 3 FDK, para Keprodi, Kepala Lab, dan Civitas Akademika Selingkungan FDK, serta diikuti oleh perwakilan mahasiswa selingkungan FDK UIN Suskaryau. Dengan menghadirkan pembicara dari University Putra Malaysia, Aini Azeka Ma'ruf menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat penting untuk diselenggarakan, karena dapat menjalin hubungan yang baik, serta adanya pembahasan mengenai bidang kajian yang nantinya dapat menghasilkan suatu kolaborasi di antara kedua belah pihak. Saya rasa perkara ini penting, satunya bukan saja untuk pelajar, untuk saya menerangkan tentang saya punya bidang pengajian, apa yang kita boleh buat untuk kolaborasi, dan juga dengan sama boleh mengeratkan hubungan antara universiti di Malaysia dan juga di Indonesia, terutamanya dari sudut kalau saya perlu memberi kuliah tamu di fakultas ini, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, mungkin kita boleh melihat dari sudut yang lebih luas apa tu kolaborasi dari sudut pendidikan, dari sudut mungkin kajian-kajian berkaitan dengan dakwah dan komunikasi. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suskaryau, Imron Rosidi, menyampaikan bahwa acara ini dilatar belakangi oleh pentingnya kolaborasi internasional di tengah dunia pendidikan global, guna meningkatkan kemampuan dan kualitas para Civitas Akademika di FDK UIN Suskaryau. Latar belakang tentu kita ingin membangun kolaborasi dengan perguruan tinggi pada level internasional. Jadi dalam konteks itulah maka UPM, University Putra Malaysia, yang merupakan perguruan tinggi di Malaysia, berkunjung dan kita kemudian berikan peluang kepada kawan-kawan dosen dan mahasiswa untuk mendengarkan semacam kuliah tamu
dalam rangka meningkatkan pengalaman, skill, pengetahuan terkait dengan dunia pendidikan di Malaysia, khususnya di Universiti Putra Malaysia. Dengan adanya kuliah tamu di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suskaryau, diharapkan kedepannya dapat menghasilkan kerjasama di bidang akademik yang lebih intensif antara Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suskaryau dengan Universiti Putra Malaysia, seperti di bidang riset, student mobility, hingga pertukaran mahasiswa. Habil Hamdi Ramadan, Nazaruddin Marpaung, Suska TV. Pemirsa, setelah ini kami akan menyajikan informasi mengenai debat kandidat ketua dan wakil ketua DEMA Universitas. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, guna melanjutkan estafet kepemimpinan baru antara mahasiswa dan universitas, Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Suskaryau adakan debat kandidat ketua dan wakil ketua universitas di Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa UIN Suskaryau. Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau adakan debat kandidat ketua dan wakil ketua serta musyawarah besar DEMA Universitas periode 2023 di Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa UIN Suskaryau yang berlangsung pada 13 hingga 15 Februari 2023. Debat kandidat ketua dan wakil ketua ini dihadiri dan dibuka secara langsung oleh Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Suskaryau, serta dihadiri oleh Kepala Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama atau AAKK. Para panelis yang merupakan dosen, perwakilan Ormawa dan UKK-UKM selingkungan UIN Suskaryau. Adapun jumlah pasangan calon yang berhasil terseleksi oleh Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa atau KPUM adalah sebanyak 3 paslon, yang mana kegiatan debat kandidat ini bertemakan membangun generasi pemimpin yang berkualitas dan berintegritas, guna mewujudkan estafet kepemimpinan yang edukatif, kreatif, humanis, religius, dan inovatif. Zuniar selaku Ketua KPUM menyampaikan bahwa tema yang diusung merupakan cakupan kriteria standar bagi para paslon. Karena dengan memupuk sikap tersebut kita dapat bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional. Kriteria calon yang kami inginkan saat ini dari KPUM sendiri sesuai dengan tema yang kita unggahkan pada hari ini, ya, yang religius, humanis, kreatif, inovatif, sehingga dapat memupuk generasi-generasi ke depannya agar dapat bersaing di tingkat nasional, regional, nasional maupun di internasional. Kegiatan debat sendiri terdiri atas 3 sesi, yaitu sesi pertama tanya jawab antara panelis dan pasangan calon seputar visi misi dan program kerja paslon. Sesi kedua adalah debat antar paslon, dan sesi ketiga merupakan closing statement dari masing-masing paslon. Salah satu panelis, Dina Haya Sofia, mengatakan bahwa visi dan misi dari setiap paslon itu bagus dan menarik, serta memiliki program kerja unggulan yang sangat maju dan sesuai dengan zaman. Menurut saya paslon 01, 02, dan 03 itu mempunyai visi dan misi yang sangat bagus dan sangat memajukan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini. Dan terkait dengan program-program kerja yang mereka paparkan, itu menurut saya sangat maju sekali. Diharapkan paslon yang terpilih nantinya dapat bersinergi dengan baik bersama seluruh Ormawa, UKK, dan UKM selingkungan UIN Suskaryau, sehingga dapat terciptanya generasi pemimpin yang berkualitas dan berintegritas. Ihsanul Busra, Sefti Rapita, Suska TV. Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Arab UIN Suskaryau adakan kegiatan upgrading di Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa UIN Suskaryau. Sebagai indikator dalam mendukung kinerja organisasi oleh kepengurusan baru dan membangun rasa kekeluargaan, Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Arab UIN Suskaryau adakan kegiatan upgrading di Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa
pada 25 Februari 2023. Dalam kegiatan upgrading ini, turut dihadiri oleh Ketua dan Sekretaris Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, pemateri, pembimbing HMPS PBA, Ketua DPW, Itlah Sumatera, Demisioner HMPS PBA, Bupati Himpunan Mahasiswa Selingkungan FTK, serta diikuti oleh pengurus HMPS Pendidikan Bahasa Arab. Kegiatan yang bertemakan membangun harmonisasi HMPS PBA El Zayed menuju organisasi yang progresif, kegiatan ini bertujuan untuk membangun silaturahmi yang erat antar sesama anggota HMPS Pendidikan Bahasa Arab yang baru saja dilantik. Diikuti sebanyak 106 orang anggota pengurus, kegiatan ini turut diisi materi seputar organisasi dan kemahasiswaan yang menghadirkan pemateri yang berpengalaman, serta merupakan alumni dari HMPS Pendidikan Bahasa Arab. Pada kegiatan upgrading ini, Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Arab UIN Suska Riau, John Pamil memaparkan bahwa dalam mengembangkan diri mahasiswa sebaiknya tidak hanya berfokus pada akademik saja, namun juga dapat dengan mengikuti kegiatan organisasi. Berorganisasi sambil kuliah itu banyak sekali manfaatnya. Jadi pengalaman berorganisasi itu mulai dari yang kecil mengetik surat saja, bertemu dengan para tokoh, dengan para pimpinan, berkomunikasi, membawa acara, apalagi kemudian menanamkan nilai-nilai leadership dan manajerial ini sangat butuh untuk kehidupan real nanti dengan masyarakat. Saya secara pribadi sangat mendukung terutama anak-anak saya di PBA ini untuk aktif berorganisasi. Ya. Untuk mengeratkan kebersamaan antar organisasi, kegiatan upgrading ini dilaksanakan selama 2 hari. Hari pertama kegiatan berfokus pada materi seputar organisasi dan kepemimpinan, sedangkan pada hari kedua HMPS PBA akan melaksanakan kegiatan refreshing di salah satu tempat wisata di Riau. Dalam waktu dekat, kepengurusan Kabinet HMPS PBA yang bernamakan El Zayed nantinya akan melaksanakan kegiatan yaitu Kantin Arab. Sebagai program kerja perdana dari kepengurusan baru serta HMPS PBA akan turut mengikuti kegiatan regional di Aceh pada waktu mendatang. Yang pertama untuk yang terdekat ini kami akan buka grand opening Kantin Arab insya Allah dan juga mengikuti acara Simba 10 di Provinsi Nagor Aceh Darussalam. Dengan terselenggarakannya kegiatan upgrading ini, diharapkan kepengurusan Himpunan Mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab dapat terus membangun solidaritas serta progresif dalam menjalankan kabinetnya. Wulan Kurnia, Ilham Wahyudi, Suska TV. Cum laude merupakan predikat yang diberikan kepada mahasiswa lulusan terbaik. Penilaian cum laude didasarkan pada nilai akhir yang didapatkan mahasiswa ketika di bangku perkuliahan. Namun, apakah mahasiswa UIN Suska Riau tahu apa itu predikat cum laude? Berikut kami sajikan informasinya untuk Anda. Merupakan predikat yang diberikan kepada mahasiswa lulusan terbaik atau dengan pujian. Penilaian cum laude ini didasarkan pada nilai akhir yang didapatkan oleh mahasiswa ketika masih duduk di bangku perkuliahan. Melalui indeks prestasi kumulatif atau IPK yang tinggi, mahasiswa mendapatkan predikat cum laude ketika lulus kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Suska TV, lulus kuliah dengan predikat cum laude tentunya menjadi impian banyak mahasiswa. Apalagi lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. Mahasiswa yang lulus dengan predikat cum laude tentunya memiliki poin plus tersendiri ketika akan melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Nah, pastinya kita ingin tahu bukan tentang bagaimana tanggapan dari wisudawan dan mahasiswa UIN Suska Riau mengenai predikat cum laude? Dan kira-kira apa aja sih hal yang harus dipersiapkan mahasiswa dan mahasiswi UIN Suska Riau mengenai predikat cum laude ini? Yuk langsung aja kita tanya. Predikat cum laude itu simpelnya lulus tepat dan cepat. Lulus tepat itu dengan ketentuan nilai minimal yang sudah ditentukan oleh kampus. Lulus cepat itu dengan maksimal berapa tahun kita lulus dengan waktu yang sudah ditentukan juga oleh kampus. Kalau untuk cum laude itu ada syarat IPK-nya. Jadi ada IPK tertentu bisa dapat cum laude. Kemudian syarat keduanya itu lulusnya harus tepat waktu. Kalau misalnya lebih dari waktu yang ditentukan juga nggak bisa cum laude.
Oke, syarat yang pertama itu untuk yang kita penuhi itu adalah kita harus tamat dalam 8 semester. Nah, kemudian selama 8 semester tersebut kita tidak boleh mendapatkan nilai C. Nah, mungkin ada beberapa fakultas yang mungkin peraturannya berbeda. Kemudian juga IPK yang kita dapatkan itu minimal harus di atas 3,5. Predikat cum laude itu untuk mendapatkannya kita harus bisa menamatkan selama 4 tahun. Terus selama 4 tahun itu nggak pernah dapat nilai C dan juga nggak pernah ngulang mata kuliah. Ya karena kita belum bekerja ini, kita masa kuliah sukses itu kan salah satunya dari predikat cum laude ini. Simpelnya sukses itu pasti ada yang dikorbankan, ada yang dihantam gitu. Maksudnya simpelnya kita misalnya mengorbankan waktu tidur. Tapi memang yang dikerjakan itu untuk tentang kuliah gitu. Mungkin orang main, kita belajar. Itu pengorbanan dalam hal waktu, sebenarnya dalam hal uang juga. Tapi uang yang kita buat itu bukan untuk beli ya skin Mobile Legends or apa, tapi beli buku yang bisa menunjang semangat belajar kita tadi. Alhamdulillah kita tahu kan proses perkuliahan dan proses kita di SMA itu berbeda. Nah, jadi supaya kita mendapatkan itu berarti kita harus belajar lebih ekstra. Di sini kita belajar tidak hanya melalui buku, tetapi bisa melalui praktikum, bisa melalui pengalaman dan lain-lain. Untuk mendapatkan predikat cum laude kayaknya harus bisa manajemen waktu sih. Jadi kapan kita harus ngerjain tugas, kapan tugas selesai, kapan kita harus belajar, membagi waktu. Kata-kata saya cuma satu, time is opportunity. Waktu adalah kesempatan. Selagi ada waktu belajar, selagi ada waktu buat tugas, selagi ada waktu spend your time dengan hal-hal yang bermanfaat, jangan yang tidak bermanfaat. Cum laude itu adalah nilai pujian ya. Di dalam cum laude itu ada 3 macam. Yang pertama ada cum laude, magna cum laude, dan summa cum laude. Kalau cum laude itu nilai IPK-nya kisarannya 3,5 sampai 3,7. Kalau misalnya magna cum laude itu dari 3,8 sampai 3,9 IPK-nya. Dan magna cum laude itu IPK-nya 3,9 sampai 4. Predikat cum laude itu adalah predikat yang paling diidam-idamkan oleh mahasiswa karena itu mencakup tentang prestasi dan kegiatan yang positif dan aktif dalam kuliah. Mungkin untuk trik and triknya itu pertama itu niat untuk kita mendapatkan predikat lulusan terbaik. Dan yang kedua itu persyaratan untuk kita mendapatkan predikat cum laude itu biasanya itu tidak adanya nilai C di mata kuliah dan tidak adanya pengulangan di mata kuliah semester sebelum-sebelumnya, dan biasanya itu nilai IPK-nya itu di minimal 3,0 atau sampai 4,0 gitu predikat nilai IPK-nya. Kalau menurut saya sih untuk mendapatkan predikat cum laude tuh harus belajar, mengerjakan tugas, terus datang tepat waktu, disiplin, kayak gitu. Setahu saya soft skill atau kemampuan yang lain yang dibutuhkan sama dunia kerja. Misalnya kalau nilai cum laude itu cuma hanya di ijazah, dia berguna saat kita pertama kali masuk pekerjaan, kemudian untuk nilai lebih kita, tapi tidak menjamin kita bisa kerja gitu. Kalau menurut saya cum laude itu hanya tambahan, tapi kalau bisa kita cum laude ya lebih baik gitu. Tapi yang lebih diutamakan soft skill kita. Kalau pentingnya cum laude itu dalam dunia pekerjaan, biasanya itu kalau kita bicara tentang cum laude itu tuh penting untuk administrasi atau sebagai kalau dunia pekerjaan ini kerja administrasi kan itu dilihat di CV kita, anak ini
sebagai lulusan terbaik atau dapat gelar kumlot gitu di kampus mereka. Untuk administrasi itu sebagai nilai plus. Namun untuk dunia pekerjaan itu balik ke mereka masing-masing. Apakah mereka itu punya skill atau public speaking. Biasanya di dunia pekerjaan itu untuk kumlot itu biasanya sampai administrasi doang. Itu diwawancara itu yang lebih penting itu skill dan public speaking biasanya. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa predikat cum laude merupakan pujian atau predikat terbaik yang diberikan oleh kampus kepada mahasiswa yang lulus dengan memenuhi syarat predikat cum laude. Di antaranya, lulus dengan nilai berkisar di antara 3,5 sampai 4,0, lulus kuliah maksimal 4 tahun, dan tidak adanya nilai C. Nah, itu dia pemirsa, beberapa tanggapan dari para wisudawan dan mahasiswa UIN SUSKA Riau mengenai predikat cum laude dalam perkuliahan. So, buat kamu mahasiswa dan mahasiswi UIN SUSKA Riau, jangan malas-malas buat belajar ya. Selalu aktif dalam perkuliahan dan jangan lupa ngumpulin tugas tepat waktu agar mendapat nilai yang maksimal. Tim Liputan, SUSKA TV. Setelah ini, kami akan menyajikan informasi menarik lainnya. Di antaranya, kisah inspiratif dari sang pemuncak wisuda periode 2 tahun 2023. Tetaplah bersama kami. Indonesia telah memasuki era revolusi industri 4.0. Dalam hal ini, mahasiswa memiliki peran yang sangat penting dalam menghadapi segala tantangan global di era industri 4.0. Seberapa besar peran mahasiswa dalam hal ini? Selengkapnya untuk Anda. Saat ini, Indonesia telah memasuki era revolusi industri 4.0 yang merupakan era penerapan teknologi digital dan internet di dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Adanya peran teknologi ini dapat membuat pekerjaan manusia menjadi lebih mudah dan efisien. Untuk itu, mahasiswa memiliki peran yang sangat penting dalam menghadapi segala tantangan global di era industri 4.0. Karena mahasiswa sebagai pilar dari kaum muda, diharapkan mampu menjadi agen perubahan bagi bangsa dan negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berbicara tentang revolusi industri merupakan sebuah perubahan besar dan radikal terhadap cara manusia dalam memproduksi suatu barang. Tidak dapat dipungkiri bahwa berbagai perubahan yang terjadi membuat segala hal semakin berkembang dengan pesat. Begitu pula dengan bidang industri. Belakangan ini, revolusi industri 4.0 menjadi perbincangan oleh banyak orang. Namun, apa sebenarnya yang dimaksud dengan era revolusi industri 4.0 tersebut? Dan bagaimana peran mahasiswa dalam menghadapi era revolusi industri 4.0? Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama salah satu dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang merupakan salah satu pengamat komunikasi, yaitu Bapak Asyari Abdullah, SOS MIKAM. Baik Pak, berbicara mengenai revolusi industri 4.0, nah kira-kira menurut Bapak sendiri apa yang dimaksud dengan revolusi industri 4.0 ini Pak? Baik, pada tahun 2015, CEO dan founder World Economic Forum, Profesor Klaus Schwab, itu menjelaskan dalam sebuah proposal ekonomi wajah baru ekonomi Jerman berbasis teknologi untuk kedepannya. Nah, itu dijelaskan dalam sebuah forum tahun 2015. Maka di forum tersebut dicetuslah namanya revolusi industri 4.0. Nah, jadi revolusi industri 4.0 ini 2015 di Indonesia itu baru booming di 2020. Itu pun karena didesak oleh corona. Yang menarik dari revolusi industri 4.0 ini ada namanya cyber physical system. Nah, kemudian ada namanya Internet of Things. Internet of Things itu bahasa sederhananya segala-galanya kita membutuhkan internet, di mana dunia itu sekarang sedang berkembangnya yang pertama artificial intelligence. Nah, artificial intelligence itu kecerdasan buatan kan. Nah, kecerdasan buatan, handphone, laptop,
itu juga ada kecerdasan buatannya, ada virtual reality, augmented reality. Teman-teman sering main game kan? Nah, game itu bagian dari virtuality dan augmented reality. Ada yang pakai VR yang kayak gini? Iya, benar. Nah, itu virtual reality. Termasuk dari salah satu revolusi industri. Iya. Nah, kira-kira menurut Bapak bagaimana peran mahasiswa dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 ini, Pak? Oke, jadi kalau peran mahasiswa sebetulnya sangat seksi di era revolusi industri 4.0. Peran mahasiswa satu, mereka harus mampu hadir di tengah-tengah masyarakat untuk merespon lajunya percepatan teknologi hari ini. Oleh karena itu, mahasiswa itu ada dua kewajiban dia. Yang pertama, dia harus meriset ulang paradigma dia, mindset dia. Yang kedua, mahasiswa itu harus mempersiapkan skill yang dibutuhkan oleh revolusi industri 4.0. Mengembangkan soft skill-nya tentu ya, Pak? Iya, itu tentu wajib. Soft skill itu wajib ya, tidak bisa ditawar-tawar. Nah, kalau tidak ya kita kembali kepada kondisi sebelumnya, dan mohon maaf saja ya kita akan kesulitan bersaing dengan yang lain gitu. Tertinggal jadinya ya, Pak? Pastinya tertinggal. Di era industri 4.0, mahasiswa juga harus berperan aktif dengan cara memperkaya literasi, menciptakan inovasi, pengembangan kreativitas untuk mengasah keterampilan, dan mengembangkan pola berpikir kritis agar tidak tergerus oleh informasi palsu yang beredar di media sosial. Serta mahasiswa mampu memberikan arahan dan pelatihan kepada masyarakat guna melakukan edukasi mengenai perkembangan teknologi yang terjadi saat ini. Pemirsa, mahasiswa dalam kiprahnya menjadi instrumen penting dalam mengamalkan Tridharma perguruan tinggi, yaitu sebagai pendidik dan pengajar. Dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 ini, peran mahasiswa sangat dibutuhkan, karena mahasiswa merupakan ujung tombak perubahan yang peduli terhadap bangsa maupun daerahnya. Seperti yang pernah dikatakan oleh Soekarno, 1000 orang tua hanya dapat bermimpi, tapi 1 orang pemuda dapat merubah dunia. Habil Hamdi, Tesina Bella, Suska TV. Wisuda merupakan momen yang sangat dinantikan oleh setiap mahasiswa. Dinobatkan sebagai wisudawan terbaik juga merupakan impian setiap mahasiswa. Berikut kisah inspiratif dari sang pemuncak wisuda Prode 2 tahun 2023. Setelah berjuang di bangku perkuliahan, wisuda adalah momen yang sangat dinantikan oleh setiap mahasiswa. Bukan tanpa alasan, hal ini sebagai momen seremoni bagi mereka yang telah berhasil berjuang dan bertahan sampai akhir. Dinobatkan menjadi wisudawan dan wisudawati peraih gelar terbaik juga merupakan dambaan oleh setiap mahasiswa. Namun, dalam meraihnya perlu kerja keras dan semangat belajar yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Suska TV. Wisuda merupakan salah satu momen yang sangat dinantikan oleh setiap mahasiswa. Hal ini merupakan momentum seremonial kelulusan bagi mereka yang telah berjuang sampai akhir. Dan pada hari ini, UIN Suskaryau sedang melaksanakan sidang senat terbuka periode 2 di Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa UIN Suskaryau. Raut kebahagiaan tidak hanya terpancar dari wajah para wisudawan dan wisudawati saja, namun juga dapat dilihat dari para orang tua dan sanak keluarga yang turut hadir pada hari ini. Dan seperti biasanya, dalam pelaksanaan wisuda kerap terdapat pemberian penghargaan bagi mereka yang memiliki pencapaian terbaik selama perkuliahan. Kira-kira bagaimana sih cara mereka merapatkan hal tersebut atau meraih hal tersebut? Dengan saya sudah bergabung langsung peraih pemuncak tingkat universitas. Langsung saja kita tanya bagaimana sih tips and triknya untuk berprestasi. Halo kakak, dengan kakak siapa dan dari jurusan mana nih? Saya dengan Sakira dari jurusan Agroteknologi. Wah, gimana nih kak? Menyangka tidak sih kak kalau sebelumnya bisa mendapat pemuncak tingkat universitas nih kak? Nggak nyangka sih, karena kan kalau fakultas masih nyangka, cuman kalau universitas nggak nyangka. Udah nggak nyangka. Wah, pasti luar biasa bahagia ya kak ya. Nah, pastinya nih kak, dalam pemuncak identik dengan yang namanya nilai yang tinggi nih kak. Boleh dong kak bagi tips and triknya nih kak untuk saya dan mungkin pemirsa Suska TV lainnya, bagaimana cara meraih hal tersebut kak?
Boleh banget, kalau nilai tinggi itu nggak hanya kita harus rajin belajar ya, tapi kita juga harus pendekatan sama senior, karena senior kan lebih tahu, lebih mengalami lebih dahulu gitu, jadi sering konsultasi sama senior, terus kalau sebelum pelajaran masuk dosennya, malamnya sudah dipelajari dulu gitu. Wah, betul Kak, jangan lupa pastinya belajar terus ya Kak ya. Nah, pasti nih Kakak punya support system atau motivasi nih Kak dalam meraih hal tersebut. Kira-kira siapa nih Kak? Mama, karena mama itu dulu pertanian juga, agroteknologi juga, cuman beda kampus aja. Cuman beliau nggak selesai. Nah, jadi saya yang melanjutkan gitu. Hadir hari ini Kak? Hadir. Bahagia banget. Oke nih Kak, apakah setelah ini Kakak akan melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya atau langsung terjun ke dunia pekerjaan nih Kak? Sebenarnya saya udah kerja sekarang, dari lulus kemarin saya udah kerja, jadi mungkin karir dulu, baru nanti setahun kemudian mungkin lanjut lagi gitu. Oke Kak, apapun itu semoga diberi kelancaran ya Kak ya. Terakhir nih Kak, boleh dong beri pesan kepada kami semua nih mahasiswa yang sedang kuliah Kak. Bagi kalian yang sedang kuliah, pokoknya jangan putus asa. Apapun masalahnya pasti struggle itu ada, perjuangan itu pasti, tapi dibawa enjoy aja sih. Pasti ada aja jalan keluarnya. Betul Kak, dibawa enjoy saja ya Kak ya. Oke Kak, terima kasih atas waktunya Kak. Nah pemirsa, itu tadi bagaimana jawaban dari peraih pemuncak tingkat universitas mengenai bagaimana sih caranya meraih hal tersebut. Semoga bisa menjadi motivasi untuk diri kita agar terus berprestasi. Tim Liputan Suska TV. Informasi mengenai kisah inspiratif dari sang pemuncak wisuda periode 2 tahun 2023 tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Kelsya Joner, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.